Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review pembelajaran Sejoka kelas 11 semester genap. Ada 4 KD. Pertama senam lantai, kedua aktivitas air, ketiga aktivitas fisik, keempat bahaya HIV/AIDS. Pertama yang kita akan bahas adalah senam lantai. Senam lantai dapat diartikan sebagai bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama, keterampilan gerak senam lantai. Ada guling depan atau forward roll. Guling depan adalah gerakan berguling ke depan dengan bertumpu pada bagian belakang badan, tengkuk punggung dan panggul. Bisa diperhatikan gambar tata cara melakukan guling depan. Ini adalah bentuk latihannya. Lalu kedua ada guling belakang atau back roll. Cara melakukannya bisa dilihat dalam gambar. Dari awal jongkok, duduk, lalu berguling. Guling ke belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat. Kaki dilipat, lutut mendekat ke dada, dan kepala ditundukkan. Ada bentuk-bentuk latihannya. Latihan 1 dan latihan 2. Ketiga ada gerak sikap kayang. Kayang adalah suatu bentuk sikap badan telentang yang membusur bertumbuh pada kedua tangan dan kedua kaki dengan siku dan lutut lurus. Ini latihan kayang dengan bantuan teman. Bisa dilihat. Lalu ada keterampilan gerak sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang dibuat dari sikap semula tidur telentang, kemudian mengangkat kedua kaki lurus rapat ke atas dengan kedua tangan menopang pinggang. Lalu ada headstand. Headstand berdiri dengan kepala, sikap tegak dengan bertumbuh pada kepala dan ditopang kedua tangan. Selanjutnya ada guling lenting. Gerak guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke atas ke depan yang disebabkan lemparan kedua kaki dan pelakan kedua tangan. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi ada guling depan dan guling belakang gambarnya. Ada sikap lilin, guling belakang, headstand. Lalu materi selanjutnya ada aktivitas air. Pengertian renang. Olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lain. Bergerak di air berbeda dengan bergerak di darat. Manfaatnya pertama untuk tubuh, meningkatkan fungsi peredaran darah, meningkatkan fungsi pernapasan, dan memperkuat otot. Untuk kejiwaan atau psikologis, manfaatnya secara psikologis berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Ini untuk pengenalan kolam renang. Biasanya kolam renang 50 meter standarnya, lebarnya 21, dindingnya harus vertikal, ada 8 lintasan. Ini kolam renang untuk standar. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak renang gaya dada. Pertama, pembelajaran gerak meluncur. Ini untuk awalan. Seluruh anggota badan rileks, badan harus horizontal. Saat meluncur ke depan, badan relatif datar.
kepala kira-kira 80% berada di dalam air dengan muka terangkat sedikit lebih ke depan. Ya, ada contoh gerakannya meluncur. Lalu gerakan kaki. Nah, ini ada gerakan cambuk untuk tangannya. Gerakan menarik, kalian bisa baca. Ada aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start dan pembalikan. Pertama, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start. Sikap start untuk gaya dada dilakukan dengan berdiri di atas balok start dengan badan dibungkukkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. Pembalikan. Ini gerakan pembalikan untuk gaya dada. Misalkan kalian melakukan renang gaya dada 100 meter, cara pembalikannya seperti di gambar di atas. Lalu ada pembelajaran pertolongan kecelakaan di air. Yang melatar belakangi penyelamatan di air adalah usaha seseorang untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan di air. Ini jika ada teman yang tenggelam, pingsan, kram, ya, atau kalian mengajari anak-anak, bisa kalian lihat di gambar. Ini yang harus kalian punya, keterampilan gerak dasar yang harus kalian punya untuk memberikan pertolongan pada seseorang. Lalu selanjutnya materi yang ketiga ada manfaat aktivitas fisik. Kita review lagi, sebenarnya kan sudah kemarin kalian Zoom dengan Bapak mengenai aktivitas fisik. Kita review lagi. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan memerlukan energi. Pertama, ada mencuci mobil. Itu adalah salah satu kegiatan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah. Cuci mobil, cuci motor, cuci baju, dan lain sebagainya. Nah, ada manfaat aktivitas fisik secara teratur. Mengontrol berat badan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mempertahankan berat badan yang stabil dan mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Meningkatkan suasana hati. Seseorang yang rajin melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau jogging dapat meningkatkan suasana hati, lalu membuat tidur lebih nyenyak. Lalu dapat menyenangkan. Ini salah satu manfaat cara melakukan aktivitas fisik. Peran aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh dapat memperbaiki dan meningkatkan suasana hati. Yang kalian merasa stres, jika aktivitas fisik kalian teratur, dapat membuat suasana hati kalian lebih santai daripada kondisi sebelumnya. Lalu ada mengelola berat badan. Saat fisik terlalu aktif saat bergerak, kalori akan terbakar saat berada di tempat kerja. Kurangi menggunakan elevator dan gunakan tangga sebagai latihan aktivitas fisik. Memperbaiki kualitas tidur. Lalu manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan. Pertama, ada mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, membantu mengurangi tekanan darah, mengurangi risiko timbulnya diabetes, mengurangi rasa cemas dan depresi, mendukung kesehatan psikologis. Kelima, ada
tipe-tipe ini sama seperti kebugaran, cuma aktivitas fisik lebih umum lagi. Pertama ada ketahanan. Untuk melatih ketahanan dapat membantu sistem sirkulasi darah, otot paru, dan jantung. Contohnya dengan berenang. Flexibility. Kalian bisa lakukan senam di rumah. Contoh olahraganya. Kekuatan. Bisa kalian push up, pull up, dan lain sebagainya. Lalu ada prinsip-prinsip aktivitas fisik. Ada prinsip kekhususan, beban lebih, beban bertambah, individualitas, reversibilitas. Lalu ada perkembangan dan pertumbuhan remaja. Sejak lahir, jasmani seorang terus tumbuh dan berkembang, baik untuk ukuran dan badannya maupun dalam daya kerjanya. Ada faktor keturunan, faktor luar, ada gizi. Jadi itu mempengaruhi perkembangan kalian. Nah, perkembangan manusia sudah dimulai sejak masih dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu wajib hamil diwajibkan untuk mengonsumsi buah-buahan dan jus. Ini ada pertumbuhan ukuran tubuh remaja. Bisa dilihat. Nah, ini pada masa remaja, apalagi remaja dewasa seperti kalian, aktivitas fisik yang diperlukan adalah bermain sepak bola, berenang, senam, berlari, jogging, dan lain sebagainya. Ada perawatan untuk tubuh tetap bugar, gerakan badan, rekreasi, salah satunya memancing. Kalian bisa naik gunung atau hiking kemanapun. Lalu ada istirahat yang cukup, tidur yang cukup juga. Untuk perawatan tubuh agar tetap bugar, memelihara kebersihan, makanan yang sehat, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh dan jasmani, menghindari terjadinya penyakit. Lalu cara mengontrol berat badan, mengambil porsi makanan setengah dari porsi makan biasanya. Nah, ada buah-buahan, sayuran mentah mengandung lebih banyak serat yang dapat memberikan efek kenyang lebih lama dibanding nasi yang full, yang banyak. Lalu 4 adalah bahaya HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS sudah hampir menyerang seluruh dunia, bahkan penderita HIV/AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Ini ada usul-usulnya. Jadi HIV itu merupakan virus yang menyebabkan penyakit. Kalau AIDS-nya itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nih, tahap-tahap HIV menjadi AIDS. Infeksi tanpa gejala, ada tahap ARC, AIDS, tahap gangguan otak, susunan saraf. Nah, penyakit ringan seperti influenza akan menjadi semakin parah jika menyerang pengidap HIV/AIDS. Rasa lemah, lesu, dan dapat menurunkan daya tahan tubuh merupakan salah satu tahap awal infeksi HIV. Ini ada cara penularan HIV/AIDS. Dalam HIV/AIDS dalam tubuh manusia menyerang sel darah merah, yaitu limfosit T4, yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Masa inkubasi, jangka waktu terjadinya setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui cara-cara berikut. Ada hubungan kelamin, transfusi darah, alat-alat medis, cairan tubuh, ibu hamil, donor organ. Gejala awal terinfeksi virus HIV/AIDS.
Ketika HIV dalam masa inkubasi, perlahan-lahan kekebalan tubuh mulai mengalami penurunan. Gejala-gejala fisik mulai terlihat seperti demam, badan lesu, nafsu makan menurun, dan lain sebagainya. Nih, kelompok yang berisiko tinggi terkena virus HIV/AIDS ada homoseksual, hiperseksual, biseksual, dan pecandu narkoba. Yang beresiko tinggi ya, ada 4. Cara mencegahnya, selalu menggunakan jarum suntik steril dan baru ketika melakukan penyuntikan, selalu menerapkan kewaspadaan mengenai seks aman yang hanya berhubungan seks dengan pasangan yang sah sebagai suami istri. Jika ibu hamil positif HIV, sebaiknya diberitahukan tentang semua risiko dan kemungkinan yang terjadi pada dirinya atau bayinya. Obat-obat HIV/AIDS AZT ini yang diperkirakan mampu menahan perkembangan virus dan mengandung efek samping. Ada deoxycytidine, obat yang mampu menahan reproduksi virus AIDS dalam darah. Ada DDC atau Gemcitabine, obat yang dapat menahan perkembangan virus AIDS.